سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Kita muliakan bersama DKM beserta seluruh jajaran kepengurusan masjid yang kita banggakan ini. Kita hormati para imam-imam masjid kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak semua, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu majelis sholat subuh yang dirahmati Allah. Pertama, syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah pada kesempatan subuh ini kita bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmu kita. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah pemahaman kita dalam tasawuf ini. Insyaallah mudah-mudahan juga apa yang kita kaji bisa menambah kualitas amal kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan nanti tidak mendapatkan syafaat. Yang lalu kita bahas tentang masalah dekat kepada Allah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah sampai pada Allah. Ada beda orang yang sampai dengan orang yang dekat. Kali ini kita membahas tentang masalah bertajalliyah. Saya sampaikan sedikit makna tajalli. Tajalli, takhalli, tahalli, tajalli. Nanti kalian paham ya. Takhalli mengosongkan diri dari kekotoran, namanya karat-karatan najis yang ada di batin kita. Cuma kalau mau batin kita bersih dari najis, kita harus mengosongkan juga zahir kita dari najis, dari dosa. Kalau tak lama, artinya orang yang sudah bersih zahirnya dari dosa belum tentu batinnya bersih. Tapi kalau orang yang sudah batinnya bersih, maka bisa dipastikan zahirnya bersih. Namanya takhalli. Setelah takhalli diisi dengan amal. Sehingga orang-orang yang berzikir ini sekali jalan dia, sekali jalan. Maksud sekali jalan itu saat dia bertakhalli bisa bertahan. Itulah zikir. Zikir ini kan menjadi alat pembersih juga. Inna likulli syai'in thiqalah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada pencucinya. Wa thiqalatul qalbi dzikrullah. Pencuci hati itu zikir sama Allah. Zikir sama Allah.
Jadi bertahalli dia melalui zikrullah sembari bisa mengisi zikir bertahalli. Duduk tahalli maka nanti bertajallilah nur, bertajallilah, berhasillah yang diisi tadi. Itu namanya tajalli. Jadi sudahkah berhasil amal kita? Udahkah bertajalli ibadah kita? Atau belum? Pada proses jalan itu bisa namanya al-qurbu, dekat pada Allah, bisa usul sampai pada Allah. Kalau sudah bertajalli berarti kita punya guru. Siapa guru kita? Allah. Guru kita Allah. Cuma nanti dengarkan hati-hati ya, belum tentu semua yang bertajalli itu benar ya, kadang-kadang mau juga dimasuki oleh setan. Kita ini kan hanya mendekatkan pemahaman, oh ini maksud tajalli. Jadi nur itu di antara bagian tajalli. Al-haqaiqu taridu fi haddi tajalli. Hakikat itu datang pada keadaan tajalli. Jadi kalau cerita hakikat ini cerita tentang ketika seseorang pada posisi tajalli, maka apa yang didapati dari hakikat tidak bisa enak-enak saja kita menceritakannya dan membandingkannya dengan syariat. Jika dia berbenturan dengan kehidupan sehari-hari, maka disaring dengan syariat. Disaring dengan syariat, nanti sesat awak. Mau sesat awak. Jadi cerita hakikat ini adalah cerita dalam keadaan seseorang bertajalli. Ingat Bapak bertajalli tadi ya. Saya tidak sampaikan definisinya, saya sudah sampaikan pemahaman. Habis tahalli diisi, hasil daripada isi itulah tajalli. Tajalli itu sudah masuk dalam dunia hakikat. Al-haqaiqu taridu ala halit tajalli. Jadi guru yang bertajalli tak boleh sampaikan ke murid kecuali untuk mendidik, atau murid yang mendengar gurunya bertajalli jangan serta-merta menyampaikan ke orang lain, karena mungkin pada saat itu dia keceplosan. Jadi ini namanya rahasia, macam amanah Tuhan. Awak seorang ayah punya anak 4, 3 anak awak bermulut, 1 anak awak waras. Amanah harta awak biasanya awak letakkan ke yang waras, yang bermulut awak letakkan. Kenapa? Karena dia sudah bisa menjaga amanah. Tajalli ini begitu. Ada kadang-kadang orang yang rumah ibadah rajin tapi tak nampak tajallinya. Mungkin Allah cuma rasa belum layak dikasihkan sama dia. Dia masih mengambang yang mungkin pemahaman kita. Nanti kita kasih contoh amal. Fa idza qara'nahu Qur'anan fattabi' fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana.
Kalau kami bacakan ayat Quran itu Muhammad, ikuti aja. Jangan tanya kenapa mengapa. Kalau sudah A kata Allah A, usah tanya kenapa mengapa. Nanti ketika kita sudah tahu kegunaannya, lahirlah hikmah. Hikmah itu sesuatu yang lahir atas pemahaman di balik hukum yang dilakukan. Itu hikmah. Jadi ilmu, di atas ilmu itu ada hikmah. Ketika seseorang mendapat hikmah, itu sudah paham. Sebelumnya kerjakan aja, suruh sembahyang. Tiba-tiba awak lahir dari sesuatu yang awak lakukan bertahun-tahun sembahyang tadi, satu hal yang luar biasa. Bisa kondisi batin awak, bisa kadang-kadang awak pemahaman agama awak. Ketika itu lahir, itu hikmah. Itulah terjadi. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Macam mana kami baca, ikuti. Tsumma inna alaina bayan. Nanti kami jelaskan kepada Allah. Jadi Pak, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Menyembah Tuhan sampai datang keyakinan kita. Memang ibadah ini semakin kuat dikerjakan, amal ini semakin istiqomah dilakukan. Kemudian mendekati Tuhan kalau semakin rajin, lama-lama memang datang ilmu sama kita yang tak dirasa oleh orang lain. Begitu. Sehingga orang mungkin menilainya tak cocok, tapi bagi awak sudah kebiasaan jadi cocok. Itu namanya penjelasan.